Wayang Coach Grace. Kujang Grace. Wayang Kucis Ong Nusantara Wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalanun, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel Wayang Coach Chris. Terima kasih banget atas kunjungannya. Pada kali ini saya ingin mencoba membahas salah satu karakter lagi dalam Wayang Coach Chris, yaitu tentang Bathara. Dalam Wayang Coach Chris ini sendiri yang kemarin kita sudah membahas tadi kita membahas cepot, boger gitu, lalu Bathara. Nah ini kalau membicarakan tentang Bathara, saya sedikit ada gimana ya kalau saya bisa berkata itu, lebih ke kontemporer lah ya gitu. Jadi Bathara ini manusia yang mungkin disebut setengah dewa enggak, manusia yang enggak gitu kan. Jadi lebih ke kontemporer aja sih. Jadi pola pikirnya, karakternya Bathara ini lebih kepada apa ya, mungkin kalau dalam suara sih lebih ke saya pribadi gitu ya. Saya lebih menyukai nama Bathara gitu. Jadi sampai saya memakai Bathara Surya gitu ya. Saya nggak tahu, dalam pikiran saya lebih menyukai nama Bathara aja gitu. Jadi akhirnya saya memakai nama Bathara ini juga gitu. Jadi lebih mudah juga memainkannya karena dengan karakter suara saya juga. Oke, kita bahas Bathara. Bathara ini sendiri lebih ke pemikiran yang kontemporer, lebih mendekati ya, mungkin ada satu teori Tesla ya gitu. Jadi lebih memahami dunia sains gitu ya. Jadi Bathara lebih ingin mengungkapkan atau membicarakan hal-hal yang mengenai sains sebenarnya tentang kehidupan ini. Adalah diliputi dengan frekuensi, vibrasi dan energi gitu ya. Itu teori Tesla-nya gitu. Nah, Bathara ini memahami tentang dua budaya gitu. Jadi kan dia memahami budaya Sunda dan budaya Jawa juga gitu. Jadi lebih kepada karakter saya pribadi sebenarnya, penimbulannya pemunculan karakter saya pribadi ada di Bathara sebenarnya. Cuman dari disiplin ilmunya Bathara lebih ke sains gitu. Kalau saya sendiri, saya hanya belajar dari mana-mana aja gitu. Jadi nggak fokus ke sana gitu. Jadi Bathara lebih ke sana sebenarnya, pola pikirnya gitu. Jadi kan lebih, dia bisa logis, dia bisa lebih religius gitu, bisa lebih fanatis gitu ya, fanatik juga gitu, dengan sebuah pemikiran yang berdasarkan tentang logika dan karuhun lah atau leluhur gitu ya. Bathara lebih memahami itu gitu. Nah, karakternya ini tegas sebenarnya. Bathara ini sendiri nggak bisa guyon gitu, jadi lebih ke tegas saja. Beda dengan boger dan cepot, itu ada sisi guyonnya gitu. Kalau Bathara lebih ke tegas aja gitu, tegas, lebih selektif gitu ya orangnya. Jadi memahami hidup itu adalah kalau saya bicara tentang hidup di dalam filosofi Bathara ini sendiri, bahwa hidup ini harus ada satu prinsip gitu ya, prinsip dalam hidup gitu. Nah, ini yang ingin dipertegas oleh Bathara gitu. Jadi hidup ini harus memiliki prinsip gitu. Jadi jangan sampai kita ya terbawa kanan kiri ini, enggak gitu. Jadi Bathara lebih memikirkan bahwa
mencobalah hidup dalam prinsip itu sendiri gitu. Itu Batara gitu. Kalau hikmah yang bisa kita ambil dari Batara ini sendiri apa ya, dalam kehidupan realita masyarakat kita gitu ya, kita lebih banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat ganjil gitu ya, yang harus ya dengan sosial gitu ya, dengan sosial masyarakat yang perubahan zaman sedemikian rupa gitu kan. Bagaimana kita harus menghadapinya gitu. Nah sebenarnya ini Batara ingin menjawab hal-hal seperti itu gitu, tentang realita sosial itu sendiri gitu, dengan kemajuan zaman yang tanpa apa ya, tanpa nilai substansi yang jelas gitu. Makanya nggak ada jati diri lah gitu ibaratnya. Ini Batara ingin menghadirkan itu gitu, menampilkan apa ya, menampilkan hal-hal yang lebih ke prinsipil hidup gitu, prinsip hidup gitu. Itu Batara gitu. Jadi memahami karakternya adalah seorang pendobrak lah, atau seorang pemikir yang memikirkan bagaimana lingkungan sosial itu bisa menciptakan satu peradaban kehidupan yang ideal gitu ya. Mungkin susah, cuman tapi dari analisanya atau dari pola pikirnya Batara memiliki potensi itu gitu, karena dia apa ya, lebih senang dengan pemikiran-pemikiran analisis yang seperti itu, teori Tesla itu sendiri gitu, memahami frekuensi gitu ya. Seperti itu Kang Batara ini. Jadi dalam kehidupan manusia ya harus memiliki prinsip sih gitu, intinya di sana kalau karakter wayang Batara ini sendiri. Kalau secara filosofi lainnya lagi di sini kalau kita bongkar gitu, dari rambut ini sama gitu ya dengan bicara tentang frekuensi itu sendiri atau apa, saya menggambarkannya seperti itu. Jadi ada satu pemikiran apa ya, kepala gitu, pemikiran-pemikiran yang lebih saintis gitu ya, atau lebih logis juga sama dengan ini, cuman digambarkan dengan Batara ini sendiri lebih lengkap lah gitu, bicara tentang sains gitu. Apapun tentang disiplin ilmunya dia selalu meneliti lengkap lah gitu ya. Ya mungkin seperti itu dari Kang Batara. Warnanya merah, kuning, di sini ada satu di sini ambisi, di sini kewanti-wantian kuning ini, dan di sini ungu. Kalau ungu ini bicara tentang spiritual ya, warna-warna ungu ini ketinggian spiritual itu gitu. Jadi filosofinya seperti itu kalau dalam warna. Kalau hitam ini sama bicara tentang kemanusiaan, keramaan lah. Kalau bicara seperti itu bisa, cuman tanah gitu ya, simbolnya tentang kemanusiaan. Ya seperti ini. Inilah pemikiran-pemikiran Batara gitu. Jadi lebih dikomplitkan lagi gitu dengan spiritual, warnanya ungu, dengan kemanusiaan dan esensi dari daya energi itu sendiri gitu. Jadi antara frekuensi, vibrasi dan energi gitu. Ini dari teori Tesla sih saya nemuinnya gitu. Jadi dari Batara ini sendiri saya sampaikan. Ya mungkin cukup sekian dulu dari Batara, tidak panjang karena Batara ini sendiri hampir sama sih. Di 3 tokoh ini saya sering memainkannya antara Cepot, Boger, dan Batara. Itu yang paling sering banget dan yang paling terkuasai lah, mungkin karena deket ya suaranya atau apa gitu, tapi karakternya beda gitu. Tapi ini yang sering banget tiga karakter ini. Mungkin itu dari bahasan Batara. Kita lanjut ke tokoh selanjutnya. Mungkin saya langsung akan membahas tentang Makro ya, Kang Makro. Ya cukup sekian dulu dari saya. Selamat bertemu lagi. Terima kasih banget atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalau nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.